nih, kenapa sih hari ini kok saya kayaknya suka marah-marah nih, bad Oh. mood terus nih. Nah, Hmm. terus kenapa kok misalnya kalau hujan kok wah saya jadi melo-melo gitu. Nah, itu memang ternyata ada orang-orang yang personalitinya seperti itu. Gitu. Jadi suasana hatinya itu mudah terbawa Terbawa suasana ini Suasana. ya. Suasini, Suasananya, ya. suasini. Kok di sini? ini ya. Tulisannya suasana. Karena memang dia sedang frustasi. Hmm. Nah, sedang frustasi tapi nggak cerita, nggak sharing. Jadi hanya dipendam aja. Lama-lama numpuk. Ya, ya. Nah, peristiwa yang dialami itu hanya pemicunya aja. Iya. Ibarat kayak balon, udah diisi, Meletus. meletus. Hanya karena jarum kecil gitu. Oh. Itu balon hijau yang meletus enggak? Balon biru. Oh, biru. Hijau kalau lagu hijau. Kalau hijau hatiku sangat kacau. Hidup itu mesti ada artinya. Gitu. Jadi seringkali yang kita temukan kenapa anak-anak itu misalnya masuk gangster gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena dia jangan-jangan dia lebih merasa dihargai ketika bersama dengan teman-temannya di komunitas itu. Meskipun di komunitas itu tidak memberikan sesuatu yang positif gitu. Karena kan ngapain juga anak-anak malam-malam keluar bawa celurit gitu misalkan. Nah, kalau lagi di Bergasi Podcast episode teman ngopi keberapa nih Mas Gun? Episode kita Iya. 107 Waduh. Belum nyampe cepet video aja. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang agak menarik nih. Kita ngebahas tentang dunia psikologi. Pengaruh dunia psikologi bagi pendidikan anak muda. Nah, sebelah saya mungkin teman-teman belum kenal nih. Ini pakarnya di dunia psikologi. Boleh megang diri dulu, Mas siapa? Oke, saya Samuel. Saat ini aktivitas saya lebih banyak sebagai tenaga pengajar gitu, utamanya di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan gitu. Wah, kita sebagai pengajar. Nah, sebelahnya Mas. Saya Dahan. Karena ini kan pakar, saya Dahan. Saya mengajar di belakangnya universitas itu. Oh, di belakangnya. Iya, di belakangnya aja. Di belakang. Nah, kita mungkin ngobrol sedikit tentang dunia psikologi ya, Mas Sam. Ya. Nah, awalnya kalau basic sedikit ya sebelum kita tentang apa dunia psikologi itu, basicnya Mas Sam itu apa? Ngajarnya sebagai apa kalau itu jatuhnya? Saya sebagai dosen di psikologi gitu, tapi juga sekaligus saya sebagai praktisinya gitu. Jadi saya nggak hanya mengajar aja, tapi juga praktik psikolog juga. Gitu. Oh, praktiknya apa sih kalau psikologi itu? Biasanya ngapain? Kalau psikologi sih lebih banyak berkaitan dengan asesmen ya, gitu. Kalau kebetulan saya sendiri psikolog yang peminatannya tuh psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi psikologi itu ada psikologi industri dan organisasi, itu yang biasanya di perusahaan HRD gitu ya. Nah, terus ada yang di puskesmas gitu. Misalnya kalau kita butuh bantuan psikolog ke puskesmas gitu, nah konseling gitu. Ada juga psikolog yang di sekolah. Oh, di sekolah. Nah, saya yang di industri organisasi. Jadi utamanya itu lebih ke asesmen kayak misalnya mau ada rekrutmen nih, seleksi. Nah, itu saya psikotes, kemudian ada interview. Nah, di situ lebih banyak. Kalau udah concernnya ke Wah, situ. berarti besok kalau mau nyari karyawan kesini dulu ya. Tipsnya gimana? Langsung interview nanya Mas Sam dulu ya. Kalau perempuan belakangnya nggak boleh bolong ya kan? Waduh. Itu kan Serem juga ya. Iya, Yang penting napak gitu ya lagi. ya kan? Jujur kacang hijau ya. Ya. Biasanya gitu kan syarat-syaratnya. Nah, kalau kan sebenarnya lagi apa ya? Lagi dunia psikologi kayaknya lagi hit sih Mas ya. Ya. Misalnya kayak istilah-istilah tentang misalnya kalau stoikisme atau filosofi teras. Nah, sebenarnya ilmu psikologi itu apa sih Mas? Jadi kalau definisinya sendiri ya, psikologi itu singkatnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Jadi gimana kok seseorang itu kok bisa bertindak seperti ini sih gitu. Kok dia bisa berperilaku seperti ini itu kenapa gitu. Nah, itu proses mentalnya yang dipelajari di situ. Oh, nah Mas Sam bisa akhirnya dunia kenapa misalnya ngambil kuliah dan ngajar psikologi itu gimana awal basicnya? Awalnya sih sebenarnya ketika saya SMA gitu ya. Nah, ketika saya SMA itu teman-teman itu banyak yang suka curhat gitu loh ke saya gitu. Loh, kenapa nih kok dan saya juga senang juga nih dengerin kenapa sih kok mereka curhat seperti ini, ada masalah apa gitu. Dan saya pun juga bantuin mereka, tapi bantuinnya bukan terus misalnya mereka
ujian kok susah gitu. Nah terus saya beri contekan, ya enggak juga. Iya. Tapi saya beri kasih tips-tips kayak misalnya cara belajarnya gimana harusnya. Terus misalnya ada masalah nih sama temennya, nah apa yang harus dilakukan kira-kira gitu-gitu aja sih. Nah dari situ terus kemudian kayaknya kok psikologi kayaknya cocok nih. Nah, kayaknya saya daftar nih ke psikologi. Jadi asik ya, jadi karena dengar curhatan teman-teman gitu ya. Gue dekat-dekat psikologi gue bisa nebak lo nih sekarang. Waduh. Karakter orang bisa nebak gue. Kayaknya orang Medan deh. Obatnya. Bener nggak? Enggak jauh kan. Ayo tebak, saya orang mana ya tebakan gitu. Jadi orang mana sih? Silas orang mana? Medan tapi di Jogja, Medan cabang Jogja. Medan cabang Jogja. Cabang Jogja. Asli Medan dia teh. Enggak juga sih, tapi banyak teman yang dari Medan juga. Makanya mungkin ke bawah kali ya keluarganya ya. Iya. Jadi berawal dari sering dengerin. Berarti persis kayak gue muda dulu sih. Gue sering dengerin orang cerita tuh. Tapi gue cuma ngasih jempol doang. Tapi gue gak punya solusi. Keren, bagus gitu. Nah kalau kayak si Mas kan memang karena mendalami kali ya. Biasanya orang kayak begitu tuh berarti dia masuk dulu ya. Kalau cerita orang kita masuk ke pikiran kita dulu ya. Kita ikut merasakan seperti itu dulu ya. Ya, empati namanya. Empati ya namanya. Iya, makanya kita coba untuk sedikit berpikir keras untuk menyelesaikan masalah dia juga kan, seperti itu ya. Iya, rasanya ya. Gitu. Ada kasus seperti apa yang contohnya yang misalnya kayak anak muda lah. Biasanya anak muda itu apakah lebih cenderung karena orang tuanya sebelah nggak ada atau emang karena percintaan? Biasanya apa sih biasanya sih gitu. Ya, biasanya kalau di remaja itu topik-topik yang banyak dibicarakan juga ya gitu. Misalnya pacaran, putus gitu, terus galau gitu kan. Terus kalau saya karena di pendidikan gitu ya, biasanya terkait dengan jurusan gitu. Orang tuanya pengen anaknya apa, tapi anaknya passionnya kemana gitu. Jadi misalkan sering tuh orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, tapi ternyata anaknya sendiri pengennya ke dunia teknik gitu. Nah jadi padahal kan anak mau sekolah ya butuh biaya juga dari orang tua juga. Orang tua juga, iya betul. Jadi gimana menjembatani ini gitu. Terus kadang sih yang biasa saya lakukan biasanya nemuin dua-duanya gitu kan, diskusi gitu. Si anak ini biasanya lebih kuat kalau misalnya ada tes psikotesnya juga. Jadi itu bisa menjadi bukti juga. Oh si anak ini ukuran gitu ya. Ukurannya gitu. Ya. Jadi bisa semakin yakin kan gitu. Oh ternyata si anak ini bakatnya ke sini, terus minatnya ke sini gitu. Nah, Mas mikir biar kencang. Ya, sorry ya. Jadi lebih ke situ. Jadi ketika orang tuanya lihat, oh anak saya ternyata lebih senangnya atau lebih condongnya ke teknik nih. Jadi lebih firm lagi. Ya sudahlah, orang tuanya ngalah gitu. Itu masih ada di zaman itu masih kayak gitu ya, perdebatan antara gue mau kuliah. Jadi memang ya mungkin sebenarnya kan orang tua itu pengen yang terbaik kan buat anaknya gitu. Betul. Nah, tetapi apa yang terbaik yang dibayangkan oleh orang tua itu kadang beda dengan apa yang diharapkan oleh anaknya gitu. Nah, ini perlu dijembatani juga nih gapnya ini gitu. Tapi gini juga, kadang-kadang kan anak-anak yang sekarang ya, bukan zamannya saya. Kalau zaman saya kan dari kita mau masuk SMA aja kita sudah mikir nih nanti bakal kita mau kemana gitu kan. Maksudnya kita punya cita-cita punya. Tapi anak sekarang kadang-kadang nih ya alasannya, temen gue di sono, temen gue tongkrong yang paling asik di sono, soulmate-nya gitu kan kayak gitu. Atau ada alasan tertentu juga yang malas lah gue mager kejauhan. Jadi bukan pencapaian yang sesuai dengan keinginannya gitu loh. Dan kebanyakan mereka juga tidak menggali skillnya ya dari awal ya. Nah itu yang kata saya. Nah itu bagaimana tuh dengan menghadapi kalau teman-teman yang emang cuman bohong doang lah. Karena ikut-ikutan circle ikut-ikutan gitu ya. Nah itu makanya penting banget di sekolah itu ada yang namanya guru BK, bimbingan konseling. Nah karena salah satu tugasnya guru BK setahu saya ya sebagai konselor itu memang perlu membantu anak-anak gitu. Misalnya kalau di SMA itu kan ada IPA IPS gitu kan. Nah anak-anak itu perlu diajak merencanakan masa depan mereka gitu sejak SMA. Jadi makanya kan SMA itu ada penjurusan supaya membantu anak-anak itu ketika nanti masuk di kuliah itu nggak kaget gitu. Nah tugasnya guru BK itu salah satunya adalah membantu anak mengenali potensinya gitu. Dan kamu nanti misalkan masuk kuliah itu jangan cuma ikut-ikutan temannya gitu. Kamu lebih senang di mana sih sebenarnya? Oh berarti semenjak SMA udah mulai ya? Harusnya sudah. Bukan harus lebih dini lagi, emang tetap
maksudnya ada patokannya nggak sih? Kayaknya mesti SMA nih baru kita kasih konsultasi apa sejak SMP udah dikasih kayak guru BK perlu gitu. Oh, sebenarnya malah sejak dini. Gitu. Jadi misalkan orang tua melihat anaknya mungkin masih balita gitu, tapi kok sudah menunjukkan bakat, bisa main piano nih. Meskipun ya paling cuman pencet gitu. Habis do lagi gitu. Do. Kapan manggil si Imronnya kan do. Imron do Remi. Oh do Remi ya. Berarti Mimi dong ya, bukan Imron dong ya. Do Mimi kan. Do jadi Mimi. Nanti piano jadi. Tidur ya, kenyangan. Nah sebetulnya kalau kita tadi Mas yang pelajarin kan, perlunya anak untuk bisa potensi dari perlunya guru BK. Sebenarnya kita yang mungkin nggak sekolah psikologi, perlu nggak sih kita belajar psikologi gitu? Maksudnya kan mungkin ada beberapa yang mungkin ketika kuliah dari Mas Gun jelasin, wah udah ikut teman nih misalnya udah salah jurusan akhirnya tempat kuliah, ya nggak nyaman. Karena saya punya beberapa teman gitu, udah kuliah semester jurusan ini terus beberapa semester akhirnya pindah gitu. Sudah mau lulus dia kayaknya ngeluh gitu karena nggak sesuai awalnya mungkin dia karena nggak tahu karena mungkin karena teman yang dibilang Mas Gun atau karena mungkin awalnya nggak ada matematikanya nih biasanya kan jurusan nggak ada matematika aja tapi pas jalan kayaknya nggak sesuai jurusan dia gitu. Nah itu sebetulnya gimana? Ya, jadi kalau memang saya kebetulan pernah pernah survei gitu ya. Iya. Di tahun 2017 atau 2018 gitu ternyata 80 sekian persen gitu ya. Itu mahasiswa merasa salah jurusan gitu. Oh, salah jurusan. Banyak juga ternyata salah jurusan. Tapi enggak salah toilet kan? Jangan dong. Jangan ya. Jurusannya dong. Nah, itu katanya di survei itu sampai segitu besarnya gitu angkanya. Nah, maka sebenarnya kalau untuk sebelum mengambil keputusan ini saya harus pindah jurusan atau tetap lanjut, itu memang kalau saya sebagai psikologi ya, sebagai psikolog gitu. Nah, saya sarankan sih psikotes dulu gitu. Mengetahui minatnya dia kemana, kemudian potensinya dia lebih kemana. Jadi sebelum nanti pindah itu benar-benar firm dulu, pasti dulu. Saya di jurusan ini cocok gak? Gitu. Kalau ternyata sudah terlanjur pindah, ternyata nggak cocok lagi ya. Sayang lagi, ya. 2 kali kesalahan berarti. Kan? Gitu. Tapi sebenarnya penting nggak sih kita untuk kayak saya kan nggak kuliah psikologi. Perlu nggak kita misalnya dalam kehidupan gitu? Perlu nggak kita belajar psikologi? Walaupun kita nggak kuliah apa, kita mesti kuliah dulu nih, atau nggak baca buku dulu sampai ini mesti ngerti psikologi gitu. Kalau pentingnya sih penting ya, meskipun tidak secara mendalam. Gitu. Jadi kenapa kita perlu belajar psikologi? Ya karena psikologi sendiri itu kan mempelajari perilaku dan proses mental gitu, aware terhadap kesehatan mental kita gitu. Nah dengan kita ya meskipun tidak secara mendalam gitu, dengan kita belajar psikologi itu kita bisa belajar untuk aware juga. Misalnya nih, kenapa sih hari ini kok saya kayaknya suka marah-marah nih, bad mood terus nih. Terus kenapa kok misalnya kalau hujan kok saya jadi melo-melo gitu. Nah, itu memang ternyata ada orang-orang yang personalitinya seperti itu. Gitu. Jadi suasana hatinya itu mudah terbawa suasana. Suasini. Kok di sini? Suasini ya. Suasana. Oh iya. Situasi ini. Situasi ini. Nah, dengan kita belajar setidaknya tahu lah ya ada informasi seperti itu, jadi lebih aware nih. Saya ini jangan-jangan tipikal yang seperti itu gitu. Nah, ketika aware dengan situasi seperti itu akan lebih memudahkan kita untuk datang ke psikolog. Nah, karena kan kadang juga ada orang yang merasa kalau saya datang ke psikolog, saya orang sakit dong. Iya, gitu. Iya, itu masih banyak kayak gini gitu ya kesannya. Sakit enggak ya? Belum pernah ke psikolog. Nah, padahal nih datang ke psikolog itu belum tentu karena memang orang sakit gitu, tapi orang-orang yang memang mau tahu potensinya apa, bakatnya apa juga datang ke psikolog juga kan gitu. Tapi kan dia nggak sakit gitu. Iya. Nah, gini juga. Jadi yang herannya gini, kayak saya kan punya teman banyak nih. Saya kan pasti punya masalah dong dalam hidup ya kan. Kalau saya pernah bercerita ke A, ke B atau ke C misalnya. Tapi saya memilih orang yang nyaman karena kalau saya bercerita dengan yang si B gitu, kayaknya ada solusi deh, ada kemudahan deh yang saya dapat. Apakah itu salah satu langkah psikologi juga nggak sih secara saya bergaul gitu, walaupun saya nggak kepakarnya gitu?
Iya, itu salah satu pertimbangan juga ya. Kita kan sebagai manusia kan juga pasti mencari sesuatu yang lebih baik gitu kan. Ketika ada masalah, ketika ada masalah terus kita ketemu si A, si B, si C, dan menurut kita si B ini solusinya bisa lebih kita terima, lebih masuk akal, lebih make sense gitu ya, otomatis kita ikuti si B. Iya, gitu. dan datang ke dia gitu. Datang ke dia. Bercerita. Itu salah satu bagian yang dipelajari juga di psikologi. Oh gitu. Iya. Oh, berarti nggak salah ya, berarti ya. Nggak salah juga. Jadi maksudnya kita yang emang mungkin ada yang nggak punya kemampuan atau malah tidak mengerti sekali kemana sih kalau mau ke psikologi, kalau ada masalah kan kita mungkin nggak tahu kan, banyak orang juga kan. Yeah. Terus mungkin berpikir juga mahal nggak sih ya gitu kan. Ada orang yang takut seperti itu ya. Ada juga yang mungkin takutnya mikirnya kalau ku cerita aib gua bongkar. Nah, iya, seperti itu benar-benar. Takutnya gitu tuh. Ada kadang orang masih perasaan psikologi kan gua nggak sakit. Ada juga tuh kalau gua cerita masalah gua belum tentu beres, aib gua yang kebongkar. Ya. Nah, sebenarnya itu di psikologi sendiri itu ada yang namanya kode etik. Oh, ada. Gitu. Ada namanya kode etik psikologi. Jadi ketika datang psikolog kemudian sharing gitu ya, cerita masalahnya apa gitu, psikolog itu punya kewajiban untuk merahasiakan itu. Gitu. Dan jadi kalau mau datang ke psikolog aman lah. Ya yakin aja bahwa itu nggak akan kemana-mana gitu. Dan yang kedua adalah datang ke psikolog itu belum tentu orang sakit. Gitu. Ya, terus kita harus meyakinkan itu dulu ya orang-orang ya. Karena emang dengan kita menanggulangi emosional kita tuh kan berarti kita semakin fresh, semakin sehat, semakin seger, hidup berjalannya enak ya. Penting banget ya berarti happy itu ya. Nah kalau dalam dunia pendidikan nih, selain misalnya gitu butuh BK, apalagi sih mas pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan? Apalagi kan sekarang kalau saya ngelihat akhir-akhir ini kayaknya kita lagi sensitif nih masyarakat kita, kejadian apa langsung berantem lah di jalan gitu. Walaupun mungkin dulu karena nggak seviral sekarang, nggak apa-apa langsung sensitif, baku hantam segala macam. Jadi orang gampang baper lah gitu, sensitif. Kayak ada istilah-istilah mungkin healing gitu. Zaman kita kan belum ada ya mas Gun istilah-istilah seperti itu ya. Nah itu faktor apa sih akhirnya mungkin masyarakat, perubahan apa yang terjadi di masyarakat gitu? Nah, kalau gampang tersinggung gitu tadi gampang tersinggung itu sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi bisa dari orangnya sendiri, secara kepribadian ini orangnya gampang tersinggungan, atau yang kedua adalah karena memang dia sedang frustasi. Nah, sedang frustasi tapi nggak cerita, nggak sharing, jadi hanya dipendam aja, lama-lama numpuk. Nah, peristiwa yang dialami itu hanya pemicunya aja. Ibarat kayak balon, udah diisi meletus. Hanya karena jarum kecil gitu. Itu balon hijau yang meletus, enggak? Balon biru. Oh biru. Hijau kalau bilang hijau. Kalau hijau hatiku sangat kacau. Kalau biru ya beli baru ya. Nah, kalau merah apa merah? Merah apa nih? Ya marah-marah lah. Udah meletus marah-marah. Iya. Makanya kadang-kadang ya anak-anak muda sekarang memang saya lihat, saya sendiri kan bersentuhan langsung dengan, saya mengajar juga di sekolah internasional juga. Saya membedakan dengan di yayasan. Jadi kalau saya lihat di yayasan itu kan emang karena dasarnya mereka emang tidak dipungut biaya. Jadi mungkin kedisiplinan itu utama juga ya dalam kita menghadapi segala sesuatu dalam berkehidupan keseharian dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di sekolah internasional itu mereka yang saya tahu jam itu udah ketat banget kan, ada 16 berapa, 14 berapa gitu kan. Itu udah terjadwal. Dan mereka selalu datang tepat waktu. Ya, kayak gitu kan. Nah, makanya kata saya, apakah dengan pendidikan gitu ya, apa ada pembedanya gitu di sekolah yang umum dan di sekolah-sekolah yang seperti yayasan gitu yang di jalanan? Apakah ada penanganan khusus nggak sih sebenarnya? Kalau bedanya antara sekolah umum dengan sekolah yayasan, saya kira perbedaannya bukan lebih ke itu, tetapi lebih ke bagaimana pendidikan itu bisa memanusiakan manusianya, gitu. Jadi kayak tadi misalkan didisiplinkan gitu, jam misalnya jam 7 masuk sekolah, gitu, jam 9 istirahat. Nah, sebenarnya bukan jam 7 masuk sekolah, jam 9 istirahatnya, tapi kenapa sih saya harus jam 7 masuk sekolah, jam 9 istirahat? Jadi why-nya gitu, kenapanya, reasoningnya gitu. Kayak misalkan kita belajar mendisiplinkan anak gitu ya. Misalkan anak sulit makan gitu, padahal itu sudah jamnya makan gitu. Nah,
bukan kok terus kita marah-marah ke anak, oh ini kamu jam 12 harus makan siang gitu. Bukan itunya, tapi anak itu terkadang dia hanya ingin tahu kenapa sih saya harus makan siang gitu. Supaya alasan itu ya. alasannya betul. Jadi itu yang nanti akan membantu anak untuk belajar sebenarnya. Dengan saya makan siang, saya tidak lapar, tidak asam lambung misalkan gitu kan. Asam urat tapi. Asam urat. Nggak asam lambung, asam urat, kecapean. Oh iya, jadi paham saya. Jadi emang segala sesuatu itu ya emang kita harus menjabarkan baiknya dan buruknya ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya menjudge anak itu susah diatur. Nah, mereka malah kesentuh di hatinya. Betul. Malah kita nggak dianggap gitu ya, seperti itu ya. Kayak misalnya kenapa sih kok kita di jalan itu harus pakai helm gitu ya? Harus pakai safety peralatan yang safety gitu. Nah, bukan kok karena takut ditilang polisi, bukan juga gitu. Tapi supaya kita safe di jalan gitu. Karena kita nggak tahu kan ada kemungkinan apa di jalan. Nah, kadang-kadang orang tua itu lupa nih bahwa kamu harus pakai helm kalau ikut papa atau ikut mama gitu. Nanti papa ditilang polisi. Nah, bukan gitu. Kan alasan ditilang polisi. Jadi anak itu di dalam pikirannya taunya ketika saya di jalan saya harus pakai helm supaya nggak ditilang. Gitu. Padahal kan harusnya dibentuk kesadaran bahwa kalau saya pakai helm di jalan itu akan lebih aman untuk keselamatan. Iya. Berarti itu dimulai dari keluarga ya? Yes, dari keluarga. Nah, kalau dalam misalnya cemara gitu maksud lu. Iya. Harta yang paling berharga ya. Abah. Nah, gitu sih. Kalau healing. Kalau healing ya sih apakah dengan lagi hamil pengobatan gitu ya sebenarnya. Bahasa sederhananya apa dia? Kalau healing sih sebenarnya kalau yang dimaksud healing itu kan penyembuhan gitu ya. Tapi kalau orang misalnya merasa healing ke Bogor, nah itu bukan healing sebenarnya. Berarti jalan-jalan. Refreshing. Gitu. Berarti kalau misalnya orang datang psikologi itu berarti dia healing gitu, itu masuk healing atau butuh healing dia. Iya, mungkin bisa dikatakan seperti itu juga, penyembuhan juga. Penyembuhan ya. Tapi tidak semua orang butuh penyembuhan gitu, karena nggak semua sakit kan. Pas kalau nggak sembuh dia refreshing itu. Nah, dia jalan-jalan ketemu teman ngobrol gitu. Sambil ngopi kayak kita gini. Diminum dulu. Ini ngopi santai kok. Healing itu bukan gue mau healing nih bahasanya. Ini bukan jalan-jalan ya. Iya, refreshing. Seru ya. Jadi dapat sisi positif ya dari Mas siapa saya lupa tadi? Mas Samuel. Sam ya panggilnya, Mas Sam ya. Emang terkadang kan kayak gini nih. Depan kita yang nonton banyak loh. Waduh. Tuh, dia tuh yang bisa bikin mukul-mukul senjata tuh. Nah iya, kita karena tadi anak-anak lewat saya mau tanya tuh. Kayak sekarang kan ada isu marak tuh anak-anak, apa karena konten ya saya nggak tahu atau karena apa. Akhirnya mereka kayak pengen nunjukin jati diri gitu sih. Mereka kayaknya nggak ragu-ragu pada rame-rame bawa senjata ya kan dilarang dari senjatanya sudah dilarang, apalagi rame-rame sampai mencelakakan orang lain itu. Tuh saya kadang-kadang pengen banget sih ngebilangin anak tuh mesti gimana sih biar mikir gitu loh maksudnya. Saya pengen banget bilangin mereka itu biar ya paling tidak ngerti lah hidup itu harus ada artinya gitu maksud saya gitu. Nah, betul banget yang di kalimat terakhir saya setuju. Hidup itu mesti ada artinya. Gitu. Jadi seringkali yang kita temukan kenapa anak-anak itu misalnya masuk gangster gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena dia jangan-jangan dia lebih merasa dihargai ketika bersama dengan teman-temannya di komunitas itu. Meskipun di komunitas itu tidak memberikan sesuatu yang positif gitu. Karena kan ngapain juga anak-anak malam-malam keluar bawa celurit gitu misalkan. Nah, yang seperti ini jangan-jangan sebenarnya di keluarga dia ada permasalahan gitu, misalnya dengan orang tuanya gitu atau dengan saudaranya gitu. Nah, sehingga mencari pelarian ke teman-temannya yang baru dan merasa dia diterima di situ. Itu sih. Belajarnya anak itu dikemas dalam bermain gitu. Dan pertama kali anak itu bisa ketemu teman-temannya gitu. Belajar yang namanya kerjasama. Gitu. Nah, maka sebenarnya penting untuk kita juga aware dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena terkadang orang yang tampaknya senyum-senyum aja, ternyata dia punya masalah. Terkadang ada juga orang-orang yang curhat itu hanya ingin didengarkan. Lega gitu ya. Lega.
Kayak bini gue kemarin, ya token bunyi ya katanya gitu. Terus gas bau ya katanya gitu. Itu curhat ya bini. Itu gue dengerin Yan. Itu malah lebih kebutuhan gitu. Kebutuhan. Beda ya. Aduh.